Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya berterima kasih sebelumnya ada tamu datang, teman lama, teman kuliah. Bahkan yang mungkin karena dia ini saya ada keinginan, ada niat untuk kuliah sampai selesai dan kita wisuda sama-sama ya. Nah, santai aja bro. Kita mungkin bahasanya kalau terlalu terlalu baku, terlalu Indonesia sekali ya kelihatan aneh. Jadi mungkin kita pakai ya bahasa kita saja. Jadi begitu, ada logat-logatnya sedikit. Ini saya kenalkan dulu, ini saya punya teman namanya Fakih. Kalau tidak salah dia punya nama lengkap itu Muhammad Fakih Arsyad, anak dari Pak Arsyad, dosen di UMS Sorong lah. Nah, terakhir itu kalau tidak salah kita jumpa mungkin selesai wisuda kan saya terus berangkat nikah. Nah, saya nikah di Lampung 2018 pas ada bencana tsunami kah itu. Makanya di Palu. Bukan di Lampung sana. Di Lampung. Tsunami itu tuh yang katanya ada personal 710 kah yang jadi korban. Nah, itu saya terus mikir juga apa jangan-jangan saya punya pernikahan bawa bencana atau kan kita nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan aja menjadi baik, namanya orang niat baik kan. Niat baik pasti baik lah. Ya, jalannya baik juga. Ngomong apa di sak ini? Ada gula-gula, ada uang parkir sisa. Saya mau tanya nih. Terakhir itu kan saya pergi ke Lampung nikah, balik terus anak-anak banyak tuh kabar kau Heru, terus nanti Heru kalau nonton nih kabar ada motor lewat. Soalnya kita rekamannya di teras, ini saya punya teras rumah, kita belum punya studio, jadi mudah-mudahan punya studio. Amin. Nah, kalau tidak salah dulu tuh saya taunya itu kau Heru ada kasih masuk lamaran ke perusahaan kah? Ya. Perusahaan apa itu? Perusahaan. Boleh disebut ya? Boleh lah. Perusahaan BUMN gitu kah? Ya, BUMN ya. Perusahaan milik negara. Nah, kita kan sarjana pendidikan. Terus kenapa kok larinya ke situ? Terus kalau tidak salah dengar dulu sempat mengajar tuh. Kayaknya kok ngajar duluan daripada saya kah? Iya. Pernah mengajar, sempat mengajar. Sebelum beralih ke perusahaan itu sempat mengajar dulu. Mungkin kalau masa-masa kuliah honorer itu ya mungkin masih bisa lah untuk kehidupan seorang mahasiswa ya. Saya masih bujang. Mahasiswa kan ada yang sudah nikah, juga kan bisa mahasiswa juga. Ya, tapi masih bujang itu kan kalau untuk kebutuhan gaji seorang guru honorer itu kan masih terjangkau lah istilahnya. Masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Intinya bisa ada beli pulsa internet, main game lah. Bisa. Rokok. Nah, yang bikin beralih ke perusahaan itu setelah menikah. Oh, berarti bujang ngajar. Terus merasa ekonomi karena udah nikah terus. Iya, ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Berarti perusahaan mungkin gajinya berkali lipat lebih besar kah, Pak? Kalau bisa dibilang ya mungkin 2 kali lipat dari guru honorer saat itu. Nah, terus bertahan berapa lama tuh di perusahaan? Di perusahaan bertahan kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun di perusahaan yang saya dengar juga kalau nggak salah, saya tuh dengarnya kan setelah lulus itu saya tanya ini kemana sih. Saya kalau tidak salah dengar dari teman itu Heru kah, Lukman kah, siapa itu dia bilang katanya Fakih di ini kah, pulau kah, jadi bukan di maksudnya bukan pulau Sorong lagi, tapi sudah menyeberang laut ke darat. Menyeberang laut mungkin ya kurang lebih 1 jam perjalanan lah. Itu dari tahun berapa tuh kok kerja di situ? Semenjak tahun 2019. Iya, 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 akhir. Terus dari ku punya pekerjaan itu tuh kan baru-baru ini COVID tuh beberapa tahun, maksudnya ini kalau tidak salah sudah 1 tahun kah? 1 tahun lebih? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 2020, awal 2020 lah.
COVID Sejak itu kok waktu pertama masuk itu udah ada COVID belum? Waktu di perusahaan? Belum Belum. ada. Jadi masih berjalan seperti biasa, masih normal. Berarti pertengahan jalan baru ada COVID. Pertengahan jalan ada COVID. Tapi ya kita tanggapinya masih baik. Cuman semakin menjadi Makin COVID kesini kan. semakin parah gitu. Semakin parah COVID, makanya akhirnya dari pihak perusahaan juga tidak mau mengambil resiko. Akhirnya kita ada beberapa karyawan yang di PHK, termasuk kok juga termasuk di PHK. ya. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir terus kembali memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu yang diharapkan. Iya. Karena kan dampak terbesar itu kalau saya lihat kayaknya dari sisi ekonomi, Iya. terus pendidikan juga. Ya berhubung karena saya juga latar belakang dari pengajar dan beliau ini teman juga sempat mengajar, pasti kan tahu rasanya bagaimana mengajar dengan via online, via daring yang mungkin untuk di daerah-daerah terpencil seperti kita ini cari jaringan saya kadang susah tuh Iya. untuk bisa upload apa video atau berbagi apa, apalagi untuk nonton video YouTube itu kan kuotanya besar tuh. Terus di sini bilang ya mohon maaf tapi memang mahal tuh kalau untuk ini hanya ada satu operator saja mungkin yang berlaku di sini. Untuk operator lain yang mungkin di daerah Indonesia Barat ada beberapa pilihan operator jaringan, tapi di sini ya maklumi aja cuman ada satu lah. Nah ada dua ya, tapi satu jangan bilang dia merah ya. Yang satu kan kurang susah sekali ya. untuk dia punya jual pulsa saja, jarang ada yang jual pulsanya. Nah balik ke pembahasan kita punya perkawanan ini. Nah terus semenjak saya ketemu teman-teman Heru sama di sana, terus Heru bilang katanya, aku pernah singgah ke Heru juga ya? Pernah singgah sebelum itu saya sudah PHK itu pernah sempat satu kali singgah di sana main-main. Berarti itu kok sudah di Sorong sini, sudah di rumah sini? Sudah di Sorong, sudah di PHK itu. Tapi kenapa kok terajak saja lah? Waktu itu kan situ juga kan ada kesibukan. Maksudnya buang suara saya tuh kasih tahu tuh apa jangan sampai sana beban kah? Enggak lah, masa beban. Seorang sahabat itu enggak ada beban. Iya, siapa tahu tuh kan kita juga sering mabar Mobile Legends kok bangsa beban, jadi jangan sampai kehidupan nyata juga beban lagi. Nah, by the way, dulu ngajar di apa? Pertama ngajar apa? SMP? SMA? Di SD, pertama ngajar di SD. SD terus setelah dari SD ke perusahaan. SD berkembang kan karena kan satu yayasan, jadi dia membuat SMP-nya lagi dan saya merangkap ke SMP-nya juga. SD SMP. Jadi merangkap SD dengan SMP. Setelah itu baru perusahaan. Dengar-dengar ini setelah di PHK dari perusahaan, nah logikanya atau mungkin sebagian besar orang normalnya tuh gini, orang lagi pandemi, ekonomi susah, bagaimana caranya cari uang, bahkan ku sendiri kan kena PHK tuh. Iya. Tapi ku punya ide aneh nih, ku bisa buka tempat usaha nih, bagaimana caranya nih? Mungkin ku ada kelebihan uang gak tuh, atau itu uang modal dari perusahaan, barang ku putar jadi buka usaha ini. Itu uang simpanan juga dari hasil dari kerja di perusahaan kemarin. Nabung selama ini. Nabung. Terus dijadikan modal untuk buka tempat usaha. Iya. Kalau boleh tahu usahanya apa nih? Laundry baju pakaian, spring bed. Oh, pencucian spring bed. Berarti itu kalau spring bed sekalian dengan kayak karpet gitu juga. Iya. Spring bed, karpet. Ini promosi tipis-tipis aja, kita promosi tipis-tipis. Nanti kita nge-endorse-nya gratis dulu. Nanti kalau sudah sukses, sudah besar kan endorse-nya dibayar. Jadi kita merintis dulu, kita belajar nge-endorse dengan gratis. Nah, terus buka tempat usaha itu bagaimana? Dia punya apa kinerjanya tuh? Maksudnya kamu jemput atau pelanggan yang ke tempat usaha? Kalau kita tergantung order. Jadi kalau orderannya misalnya cucian spring bed, kita ke konsumen.
Kamu yang datang berarti ke Iya, rumahnya. ke rumahnya. Itu Jadi berarti kita, hitung ongkos bensin ada tidak? Atau sudah dari awal itu nggak ada tambahan ongkos bensin? Nggak ada. Nggak ada. enggak ada. Berarti Jadi hitungan pembayaran itu sudah dengan terima bersih lah gitu. terima bersih. Mantap. Jadi kalau ada yang mau cuci kurang tenaga, pakai alat-alat canggih katanya. Iya. Berarti tapi kalau lampu mati juga, Kalau lampu mati ya otomatis. atau ada bawa genset lagi. Untuk sementara belum ada. Oh, mudah-mudahan Nanti ke depannya ada. kedepannya ada. Amin. Supaya mencegah dari ini kan apa namanya? Mencegah apa namanya? Ya istilahnya Kayak jangan sampai listrik mati terus. Jangan sampai pas tiba-tiba lagi sementara kerja tiba-tiba listrik mati Terhambat. gitu kan. Ini sebenarnya luar biasa ya, hebat. Kita lihat dari mengajar terus kerja perusahaan, terus kena musibah COVID ini, banyak yang di PHK termasuk dia. Orang normal nabung, dia buka usaha. Mantap, berarti ini kayaknya orang kaya. Kita bisa gesek-gesek dia sedikit. Nah, terus berarti sebelumnya jadi karyawan di tempat perusahaan, sekarang jadi bos nih, punya karyawan nih. Punya karyawan. Alhamdulillah. Punya karyawan berapa orang? Baru sementara ini baru 2. Karena kan baru berjalan beberapa bulan kan. Oh iya, sabar. Saya lupa tanya nih, tempat usahanya tuh di mana? Mungkin kalau ada yang tidak bisa tahu nomor teleponnya atau mungkin dia bisa datangi tempatnya tuh di mana tempatnya, alamatnya? Alamatnya masih sementara ini masih di rumah sendiri. Jadi alamatnya itu di jalan Sabta Taruna, Gang Kasuari, Cempaka 1. Itu di Kompleks Lembaga. Berarti kilometer 10 itu. Iya, Kompleks Lembaga berarti yang tembus ke jalan arteri itu. Ya, Kadang sering banjir kan? jangan ditanya. Pernah? Malah sering. Sering. Di Saya situ kira kan sekali-sekali aja. Berarti mobil bagaimana? Kerendam. Beliau nih punya mobil nih, hebat, luar biasa. Kalau di sini orang punya mobil tuh udah hebat. Karena mobil sih mahal. Kalau mobil murah pasti semua punya. Iya, kalau jarang-jarang berarti kan mahal. Berarti mobil kerendam tuh. Kalau mobil untung ada syukurnya sih agak tinggi. Kalau untuk dari jalanan kan jalan raya, kalau rumah itu agak tinggi jadi nggak kerendam. Jadi yang banjir itu hanya jalanan rayanya saja. Oh, mungkin batas mata-mata kaki, Iya. mata-mata kaki gimana. Terus mau ngomong apa lagi? Soalnya ini dadakan, kita panik. Teman datang, awalnya mau cerita kamera, kita belajar kamera. Terus akhirnya ya begini ya, berjalan aja, kita rekam aja. Karena siapa tahu ya Bisa jadi di balik rekaman ini kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Siapa tahu tiba-tiba ada orang kasih uang atau di dalam rekaman kan bisa viral. Terus berarti sekarang fokus ke bisnis aja. Kalau sekarang sudah kembali mengajar lagi, jadi fokusnya 2. Bisnis dengan mengajar. Tapi kan utamanya mana? Utamanya bisnis apa utamanya ngajar? Kalau bisnis kalau yang utamanya paling mengajar. Jadi bisnis itu hanya sampingan. Oh, berarti tetap sampingan. mengajar, di samping itu sampingannya bisnis. Bisnis. Karena gini, saya mau cerita ya. Kan saya juga ngajar nih ya. Ya. Ada saya punya teman kerja nih, guru nih. Dia buka bisnis juga. Tapi dia malah mengutamakan bisnisnya daripada mengajarnya. Nah, itu kan bahaya tuh. Iya. Masa yang mengangkat kamu pertama itu kan dari Seorang guru mengajar. Jadi kamu ibarat gimana ya, jangan lupa kulit lah, jangan kacang lupa kulit lah. Iya. Kamu dari mana, terus kok lupa dengan itu malah mengutamakan yang nomor 2 kan? Salah. Ya mudah-mudahan kalau ada yang seperti itu hindari, jangan kayak gitu. Itu contoh yang tidak baik. Karena sepertinya dia juga tahu siapa orangnya yang saya maksud. Karena dia ini alumni dari tempat saya ngajar di SMA Muhammadiyah Alamin. Alhamdulillah kita dari alumni Muhammadiyah, Uni Muda Muhammadiyah, terus kita bisa mengabdi ke Muhammadiyah juga. Tempatmu swasta apa negeri? tempat saya mengajar itu swasta. Swasta. Iya.
Kita sama-sama swasta, jadi tahu lah bagaimana di dalamnya itu gimana, kita udah tahu. Sorry, saya batuk. Kita tidak pakai masker, tapi kita sebelum rekaman kita udah swab. Jadi aman lah, kita aman. Sudah. Nah, tanya apa lagi ya? Oh iya, pertama nih ngajar, Ya. terus kerja di Perusahaan. selesai itu buka usaha, habis buka usaha ngajar lagi. Berarti gua ngajarnya ini udah bolak-balik berapa kali nih? Kalau ngajar memang dari awal itu yang buat sekolah atau yang merintis sekolah ini beliau kan yang mengajak saya untuk mengajar pertama kali. Oh, ini cerita pertama kali Ya, mengajar. pertama kali Oh, mengajar. tempat pertama ngajar, terus berhenti keluar dari situ, terus sekarang kembali di tempat yang sama. Ya, ke tempat yang sama. Berarti ini kok mungkin orangnya susah move on nggak, Pak? Tidak bisa berpindah dari titik itu ya? Atau tidak? Kok kan awalnya kok keluar Pertama kan ngajar, mengajar, terus keluar diajak usaha, mengajar. terus buka usaha, terus kembali mengajar lagi. Nah, ada dorongan apa yang bisa sampai kok pengen lagi? Padahal kan awalnya udah ngajar terus keluar. Terus sekarang udah malah syukur udah punya tempat usaha, udah punya karyawan, jadi bos lagi, punya alat, udah bisnis udah besar lah. Terus kok ada dorongan kembali ngajar? Ngapain kembali ngajar? Ada satu yang buat saya kembali mengajar, yaitu pesan dari almarhum yang merintis sekolah yang saya sekarang mengajar, yang pertama kali memanggil saya untuk mengajak saya untuk jadi seorang guru. Oh, beliau sudah almarhum. Iya, baru-baru ini juga. Belum lama beliau meninggal. Nah, dari situlah saya teringat dari pesan-pesan yang beliau sampaikan ke saya dari pertama kali beliau datang memanggil saya untuk mengajar. Disitulah makanya saya memutuskan untuk kembali untuk mengajar. Oh, karena ada ingat pesan yang beliau sampaikan sehingga saya kembali mengajar. Pesannya itu seperti apa tujuannya? Pesannya mungkin itu bisa dibagikan biar orang bisa tahu juga sepenting apa pesannya tuh. Sampai orang sudah jadi bos, punya karyawan, punya tempat usaha, tapi kembali mengabdi jadi guru lagi, walaupun kita tahu guru honor kan tidak seberapa lah dibandingkan yang punya usaha tuh. Iya, tidak seberapa lah gajinya. Cuman kan satu yang beliau pesankan ke saya dari pertama kali beliau datang memanggil saya itu untuk mengajar. Satu, yang pertama beliau mengatakan bahwa sekolah ini beliau bangun itu bukan semata-mata bukan hanya untuk popularitas beliau atau untuk terkenalnya beliau di kota, tapi semata-mata hanya untuk amal jariah. Jadi tujuannya untuk di akhirat, bukan untuk di semata-mata akhirat. dunia, Iya. tapi untuk amal jariah beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau, apa yang beliau inginkan. Amin. Terus menjadi intinya ya membawa bekal ke akhirat lah. Amin. Jadi beliau itu selalu katakan begitu. Setiap kali beliau duduk bersama saya, entah itu duduk santai atau lagi istirahat sama-sama, itu selalu beliau sampaikan kayak begitu ke saya. Jadi pesan beliau cuma satu, ingat nak, ini sekolah ini dibangun untuk amal jariah, yang mana setelah kita meninggal dunia atau kita kembali kepada Yang Maha Kuasa, satu-satunya amal yang dapat menolong kita itu yaitu amal jariah. Karena amal jariah itu tidak pernah putus. Meskipun kita orang tersebut sudah meninggal dunia, tapi sorry nih, suara anjing. Dan maklum kita di kompleks nih, jadi suara anjing, suara motor, begitu sudah. Jadi ya kadang-kadang videonya terjeda, pembahasannya terjeda. Ya, jadi maklum. Yang penting kan kita nanti penonton bisa menyaring apa-apa saja yang baik, apa-apa yang buruk. Nah, kembali ke cerita kita punya pertemanan. Ya. Nah, kita kan kenal dari kuliah tuh. Kuliah. Tapi kayak kedekatannya tuh kayak
sudah lebih dari 4 tahun kita kuliah. Ya kita kuliah 4 tahun tuh lulus. Iya 4 tahun. Nggak sempat ini apa terhambat ya. Terhambat. Alhamdulillah 4 tahun Alhamdulillah. selesai. Selesai 4 tahun. Kita bersyukur ada ya teman-teman kita ada yang mungkin 5 tahun atau 6 tahun, tapi setidaknya mereka berhasil untuk selesai, iya. Daripada yang apa tergiur untuk foya-foya terus ya lupa akan tujuannya kuliah itu seperti apa, karena mungkin keluarga jauh terus merasa di sini bebas kan, biasa anak muda kan gitu tuh, merasa bebas terus ya lakukan apa adanya, padahal itu salah. Tapi ya itulah namanya salah bergaul, jadi kita harus cari-cari teman. Karena gini, saya pernah dengar orang bilang orang yang berteman dengan orang baik belum tentu temannya juga baik. Iya toh, betul toh. Jadi walaupun misalnya nih kau baik nih, saya berteman dengan kau, belum tentu kan saya baik. Toh, itu kan contoh. Padahal aslinya memang saya baik betulan. Nah, terus kau udah tahu kan tidak kabarnya kita punya teman-teman yang lain ini bagaimana? Terakhir sih karena sudah lama juga sih saya nggak kumpul-kumpul sama mereka juga. Iya, mau kumpul-kumpul sekarang kan takut. Sekarang ada jam malam. Iya. Sekarang mall-mall, toko-toko di sini. Nah, supaya mereka tahu nih, kita ini sekarang tanggal berapa? 25 Maret. 25 Maret. Nah, 25 Maret nih. 2021. Masih COVID. Masih ada COVID di bumi kita ini, bukan hanya di Sorong. Ya. Bukan hanya di Sorong, bukan di Papua, bukan di Indonesia, tapi di bumi ini masih ada COVID. Nah, itulah kenapa makanya sekarang kita tuh mau berkabar ke teman itu rasanya, walaupun mungkin orang bilang tinggal WhatsApp saja, tinggal inbox, DM atau segala macam, tapi kalau rasanya kalau tidak duduk, tidak ngumpul itu kayak Rasanya beda, apalagi kalau nggak ada rokok, nggak ada kopi itu kan beda. Berhubung sekarang saya pakai vape, jadi ya alhamdulillah bisa pelan-pelan. Nah, by the way tadi Heru kemana? Heru kabarnya bagaimana sekarang? Saya belum pernah ketemu dia lagi. Terakhir itu yang selesai saya habis di PHK itu saya kan sempat main di rumahnya. Setelah itu sudah tahu kemana? Sudah nggak ada ini lagi. Kontak kan juga nggak aktif. Nah, kalau teman-teman mau tahu, kita punya teman yang nama Heru ini. Mungkin ada yang belum kenal. Sorry garu-garu yang gatal, belum mandi sore tadi, pulang kerja udah sore, udah malam malas mandi. Terus kedatangan tamu spesial yang udah lama nggak ketemu. Sayang gue sedikit. Nah, itu dia. Tadi apa ya bilang? Jadi gini, kalau nongkrong, maksudnya kalau berkabar ke teman itu paling enak ya secara real gini lah, bukan hanya sebatas sosial media. Kita punya teman di Facebook ada 1000, 2000, kita punya followers ada 1000, 2000, tapi kalau tidak saling kenal, tidak nongkrong, tidak ngopi itu kayak rasanya beda. Hanya kayak gimana, kayak teman bayangan saja. Bahkan teman banyak, tapi kalau kita posting yang komen sedikit, yang like itu saja. Paling yang nge-like saya punya postingan cuma ini, sama istri, sama keluarga, itu aja. Yang lain mungkin penonton story, kalau lihat story banyak, kalau yang like sedikit. Mudah-mudahan yang like banyak, harus banyak. Kalau tidak banyak nanti saya tidak undang dia lagi. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa undang lagi untuk bahas-bahas apakah. Nah, tadi yang saya mau bilang itu untuk teman-teman yang belum tahu, kita punya teman yang nama Heru. Teman-teman penonton yang belum kenal teman kami yang bernama Heru itu, dia tuh hobinya itu musik ya. Dia bisa main musik, bisa buat lagu. Ada satu lagu yang dia buat waktu kita kuliah itu, Gadis Kampus Biru kan. Lagunya lagu untuk acara, untuk goyang yang bagus. Ya saya harap dia bisa terus berkarya kan. Jangan berhenti lah berkarya. Nah, jangan berhenti, karena bagaimana ya sekarang itu memang orang bilang kalau kita mencari pekerjaan apa tuh orang dalam. Kalau tidak orang dalam, kok pakai modal berapa untuk ini? Tapi di samping itu tetap skill yang utama. Kalau tidak ada skill juga, misalnya gini, kok sarjana, nanti jadinya menjelek-jelekan institusi lagi. Ya gimana ya contohnya? Misalnya saya punya ijazah dari saya pendidikan, terus tapi saya tidak ikut kuliah baik-baik, tidak secara garis lurusnya bagaimana. Terus karena ada orang dalam
misalnya saya punya keluarga ada yang di dinas pendidikan atau kepala sekolah, terus tarik saya untuk ngajar, kan malah nanti ngajarnya jadi nggak betul tuh. Yang seharusnya bagaimana anak itu tahu, jadi anak itu malah jadi tambah hancur karena kita salah ngajar, apalagi kita kan pendidik tuh. Apa yang disampaikan berbeda dengan yang diajarkan gitu kan. Itu dia. Dan sorry nih, tadi saya sudah bilang kita nih pendidik tapi nge-vape, merokok, tapi ya gimana, ini kan kita kan udah dewasa, kalian kan penonton yang menilai sendiri. Kalau merasa kamu masih anak-anak, ya belum ada uang, belum ada penghasilan, walaupun mungkin orang tuamu kaya, tapi ya biar kamu tahu lah gimana caranya cari uang. Apalagi sekarang masa pandemi ini sulit, banyak yang di PHK kayak dia. Rata-rata. Berarti ini kembali mengajar, ini yang kedua. Yang pertama itu kan sempat berhenti untuk menyelesaikan kuliah. Selesai kembali kuliah, dulu ini kan saya tidak tahu kalau kau sudah kembali ngajar. Saya kan taunya dari ya seseorang kasih tahu kalau Kak Faki itu udah ngajar lagi. Sejak kapan? Sudah lama. Kok sudah lama? Saya baru tahu ini. Setahu saya kan terakhir di perusahaan kan. Perusahaan. Terakhir kan buka usaha. Sebelum kau buka usaha kan kau sempat kerja di usaha yang seperti tempat usahamu ini ya toh. Berarti kau ini ATM, orang bilang ATM kan, amati, tiru, modifikasi toh. Kau amati dulu, tiru, modifikasi. Untung kau bukan kerja di satu tempat usaha jadi saya tidak ada pesaing lagi. Tapi ngomong-ngomong sekarang kau belajar kamera lagi nih. Walaupun saya juga baru belajar kan, mungkin kok bisa bilang mau belajar dari saya? Apa kok menganggap saya nih lebih paham atau bagaimana? Sedangkan saya merasa gitu. Yang pertama pakai kamera begini tuh kan dia. Terus ya mungkin karena vakum lama, terus saya terus belajar, makanya dia menganggap saya nih lebih tahu, lebih paham lah dibandingkan saya gitu. Terus sekarang aku pegang kamera lagi. Berarti di sekolah aku jadi apa? Kayak seksi dokumentasi gitu atau apa? Tidak juga sih, maksudnya untuk prioritas saja gitu loh. Maksudnya nanti untuk menghemat foto rapot, foto ijazah. Iya, foto rapot, foto ijazah itu bisa dihandle sendiri untuk menghemat anggaran pengeluaran sekolah. Swasta. Karena kan juga sekolah swasta. Tahulah sekolah swasta. Sabar, ada suara motor lagi. Maklum lah kita. Hidup bertetangga, tanpa tetangga juga kita susah tuh namanya. Hidup bertetangga saling mengerti, saling paham, peka lah. Orang pacaran saja bilang aku ini tidak peka, bisa putus tuh apa. Kita bertetangga, hidup bersosial. Kita manusia kan makhluk sosial. Jadi ya saling membantu, saling memahami lah. Kau sudah menikah toh? Iya. Saya sudah menikah. Sudah ada momongan. Anak laki-laki kah perempuan? Perempuan, alhamdulillah perempuan. Saya punya anak laki-laki. Nanti siapa tahu bisa jadi teman bisa jadi teman. Kalau saya mau bilang jodoh kan, kita jodoh nggak ada yang tahu. Jodoh kan kita nggak bisa tentukan sekarang. Tuhan yang ngatur. Nyatanya kalau memang berjodoh. Kok kuliah di mana, di lembaga mana? Kok punya istri tuh kayaknya bukan satu kampus dengan kita. Bukan. Tuh. Beda jurusan lagi. Karena itulah jodoh. Soalnya kita pembahasan ini tidak jelas membahas apa. Nanti saya juga bingung mau kasih judul apa nih. Tapi ya gini asiknya. Mending kita rekam aja. Kan belum tentu setiap hari kita ketemu. Iya. Apalagi sama-sama ada kesibukan. Kita sudah berkeluarga. Kita ini sebenarnya kaget-kaget juga nih. Jadi tidak rasa sekarang kita sudah berkeluarga, sudah nikah, sudah punya anak. Kesibukan sendiri-sendiri. Iya, jadi momen-momen begini tuh sebenarnya langka. Sorry tadi terjeda, nggak tahu nih kenapa saya baru pakai kamera ini soalnya. Jadi mungkin ada pengaturan rekaman yang terjeda. Ada batasan rekaman kah atau apa kah? Saya belum lihat dalam-dalamnya, jadi malu juga melihat dalam. Terus ini saya lihat sekarang kayak badan makin berisi. Kalau padi kan makin berisi, makin nunduk. Ini makin berisi, semakin menonjol. Saya lihat jarang olahraga atau mana? Jarang. Padahal saya tahu kalau tidak salah dulu tuh saya pertama ketemu kau itu. Kan kau lagi latihan tapak suci tuh, bela diri tuh.
bela diri Muhammadiyah, Putra Muhammadiyah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah, kalau tidak salah dulu tuh badan tidak seberisi ini. Saya tidak mau bilang gendut, nanti ada yang bilang body shaming lah, maksudnya berisi aja tuh. Seberisi ini baru ini sekarang sudah begini nih. Berarti bos ya, memang bos itu bilang bos itu badan naik. Tidak juga sih. Atau mungkin karena dibilang bos juga sih. Karena bawaannya bos kan biasanya kan menyuruh, merintah gitu kan. Akhirnya kan jarang bergerak, akhirnya badannya kayak gini lah. Kamu bilang kan kok latar belakangnya kan sarjananya kan sarjana olahraga, kenapa tidak olahraga lah? Iya, tapi kan maksudnya dari semenjak lulus dari perkuliahan itu kan ada beberapa waktu jeda, mungkin sampai bertahun-tahun, makanya itu yang membuat mungkin jarang olahraga juga gitu. Oh, karena waktu kuliah sering olahraga, setelah selesai kuliah terus merasa bebas, tidak ada tekanan dari dosen untuk lari sana sini, lari siang, apa segala macam olahraga, aktivitas fisik. Setelah lulus bebas gitu. Bebas. Tapi kan apa kalau di SH itu kan warga, kalau di Tapak Suci apa? Kader kan? Kader. Kamu kan udah kader untuk Tapak Suci, berarti kan pelatih kan? Iya, pelatih. Cuman kan sementara ini kan saya juga punya kesibukan, jadi jarang untuk melatih gitu. Oh, kalau pelatih bela diri itu gini, kalau pelatih bela diri yang kok jalani ini gini kan? Kalau misalnya kan setahu saya tuh kan pelatih itu kan ya, ada misalnya ada orang yang mau berlatih sama dia terus dibayar, jadi dia harus bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab karena dibayar itu. Tapi kalau ini enggak dibayar. Iya. Oh, berarti pelatih Tapak Suci itu kayak ikhlas gitu. Ya, tujuannya memang untuk melatih aja, mengembangkan Tapak Suci. Untuk mengembangkan. Gitu. Berarti tidak dibayar. Terus kalau pengadaan misalnya baju. Kalau pengadaan baju itu dari siswanya yang membeli, gitu loh. Jadi siswa yang membayar. Berarti siswa cari sendiri bajunya itu. Bisa dipesankan di pelatih. Pelatih yang pesankan. Ya. Berarti memang harus ada kenalan di luar sana. Kalau kita mau bilang untuk daerah Sorong sini kan, kayaknya nggak ada toko olahraga yang jual itu baju bela diri Tapak Suci, kayaknya nggak ada. Berarti jadi semua itu tetap dari luar. Kita datangkan dari pusat. Pusatnya di mana? Pusatnya kan di Jogja. Oh, di Jogja. Ya. Berarti pakai pesawat. Iya. Berarti ongkir lagi ya. Makanya kan kita kasih siswa itu sesuai dengan pembayaran ongkirnya, sudah termasuk dengan pembayar ongkirnya gitu. Jadi tidak ada keuntungan atau kerugian yang kita ambil dari situ. Berarti angka tersebut nominal yang dia bayar itu full semua untuk keperluan yang dia ambil. Misalnya baju, ya itu harga baju dan ongkirnya sudah. Iya. Berarti tidak ada sambil untung nih. Tidak ada. Luar biasa, itu yang jarang-jarang orang bisa berpegang. Aduh. Karena kan susah kalau untuk menghidupi dengan untuk menghidupi dengan hidup itu susah. Menghidupi lebih susah daripada hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya kan menghidupi. Jadi kita harus menghidupi, membesarkan Tapak Suci gitu kan. Beda dengan mencari hidup di dalam. Bukan mencari hidup di dalam Tapak Suci. Kayaknya saya pernah dengar slogan kayak gitu. Jangan menghidupkan tapi hidup-hidupilah. Tapi jangan mencari hidup di dalamnya. Nah, gitu. Iya. Itu ternyata ini juga ya, maksudnya bermakna juga buat kehidupan nyata gitu. Ini sudah berapa menit ini? Tadi kan terjeda ini. Berapa menit? Sama tuh sudah tidak bisa lihat. Sama kah? Sama tuh sudah bisa keluar jauh kabur. Kita sudah mulai tua. Kurang lebih sudah ada 1 jam sama yang tadi sih. Oh, sudah 1 jam? Dari rekaman pertama? Iya. Berarti kalau sudah 1 jam nanti saya uploadnya setengah mati. By the way, nanti ini dari rekaman ini belum tentu saya akan upload hari ini juga, karena ada proses edit dan ya baru belajar edit dengan aplikasi seadanya. Nanti untuk upload ke YouTube-nya juga cari wifi, karena saya tidak punya wifi di sini, paket juga tidak ada. Kalaupun ada paket juga
jaringannya susah hilang. mau mabar susah, jaringan merah. Apa kalau orang mabar bilang apa, ngelek kan? Ngelek Oh iya, ngelek main game juga. Main game apa? Mobile Legend ya. Kalau yang sekarang lagi trending kayaknya PUBG untuk tahun Pernah main juga. 2020 sampai 2021 kayaknya PUBG lagi naik daun. Mulai dari 2018 kalau nggak salah, 2018, 19, 20 Apa itu? PUBG dari 2018 ya. Saya pertama main PUBG saya tahu dari kau juga tuh, waktu kita kuliah semester akhir tuh. Bukan kuliah, kayaknya udah selesai. Baru saya pertama main PUBG tuh. Udah selesai. Terus sekarang udah season berapa? Dulu saya pertama main dari season berapa ya? Kalau saya sih dari season 1 main. Season 1? Dari season 1 itu 2018 masih kuliah juga, masih sebentar kuliah. Kalau pertama keluar gitu biasanya gampang, maksudnya pemain pro biasanya jarang lah, masih sedikit. Kalau sekarang kan sudah banyak makanya kan susah. gemer kan sudah tambah. Cari konten game. Kalau kita nggak bisa main game, mau bikin konten game, bikin apa? Dapat hujat saya dari orang. Bahkan kita punya teman anak-anak kecil, saya ada yang lebih jago. Terus sekarang main Mobile Legends aja. Main Mobile Legends ya. Itu juga untuk mengisi waktu yang kosong. Berarti nggak keseharian. Kita kan udah ya kembali yang tadi saya bilang, kita udah punya anak, jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu. Bukan bujang lagi gitu kan. Kalau bujang kan bebas gitu kan. Jangan hura-hura terus, walaupun kalian mungkin ada teman atau siapa yang udah berkeluarga terus hidupnya hura-hura saja. Ya mudah-mudahan itu aman, baik buat keluarganya. Tapi kalau mungkin saya atau mungkin dia juga merasa sudahlah, kita waktu nakal kita udah selesai, waktu remaja. Sekarang udah dewasa, bagaimana kita melangkah ke depan, sudah masuk di dunia yang nyata. Dunia nyata. Orang dan kalau masih SMA itu kan masih dunia ya masih bermain lah, masih banyak foya-foyanya lah. Sekarang kita udah menikah, punya anak, bagaimana kita membesarkan anak, menghidupi istri, ya itulah. Dan yang utama cicilan rumah. Banyak lah yang perlu ternyata begitu. Akhirnya kita merasakan apa yang orang tua kita rasa. Dan mudah-mudahan anak kita tidak senakal apa yang kita lakukan dulu. Amin. Ya toh, kalau bilang kita punya nakal luar biasa, tapi mudah-mudahan jangan harus dihindari. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Itu saja yang kalian bisa lihat dari apa yang kita sampaikan malam hari ini. By the way, ini sudah malam ya. Di sini sekarang malam. Sekarang jam berapa? Sudah jam 11. Jam 11 atau 23.00 lah waktu Indonesia Timur. Hari ini hari Jumat. Jadi malam Sabtu. Malam Minggunya besok kita ngumpulnya hari ini. Jadi besok malam Minggu mungkin ngumpul sendiri atau ya mudah-mudahan bisa ngumpul lagi tuh. Amin. Teman-teman yang lain bisa ajak yang lain lagi, ketemu lagi, karena gimana ya, berkabar lewat sosial media tuh susah sih, karena gimana ya, nggak, kalau kita ketawa hahaha tapi kenyataannya kan belum tentu ketawa juga tuh. Iya. Tapi kalau begini kan tidak munafik lah, maksudnya kita tahu dia bagaimana. Ya saya harap kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman yang lain, teman-teman mungkin saya punya teman SD, SMP, SMA, kuliah atau teman-teman yang mana lah, kita bisa ketemu lagi. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.